Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Doa dan harapan saya kiranya kita semua selalu ada dalam berkat Tuhan dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita yang melimpah oleh Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang begitu baik kepada kami, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apalagi melupakan kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini, dalam segala tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami Tuhan, kami sungguh merasakan campur tangan-Mu yang begitu sempurna, sehingga kami dapat lewati hari ini dengan kemenangan, sukacita, berkat yang daripada-Mu. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat di malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti, membuka hati kami, pikiran kami, untuk menyambut dan menerima firman-Mu sebagai rema yang baru, rema yang memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah melewati satu peristiwa bersejarah dalam keimanan kita, yaitu kita merayakan kebangkitan Yesus, memperingati Paskah Kristus pada hari Minggu kemarin. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi momentum terpenting dalam sejarah perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, memperlihatkan setelah Yesus bangkit, maka Lukas memberitahukan kepada kita ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu dalam teks kita, di mana dua murid Yesus Kristus, yaitu Kleopas dan temannya, berjalan menuju Emmaus yang berjarak sekitar 11 km dari Yerusalem. Di dalam kesedihan mereka berbincang tentang segala peristiwa yang terkait dengan penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus Kristus telah memporak-porandakan bayangan dan harapan mereka tentang Mesias bagi Israel. Kesedihan mendalam mereka membuat pikiran dan hati mereka terpusat kepada situasi yang dianggap sebagai prahara bagi kelompok kecil mereka. Begitu juga dengan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, persoalan, pergumulan, masalah, problematika yang kita hadapi dan alami menguras energi kita, menguras pikiran kita, sehingga membuat kita terkonsentrasi, terfokus, memikirkan bagaimana bisa mengatasi pergumulan, masalah, penderitaan, sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kita dan yang kita hadapi. Sehingga dalam semua keadaan itu, dalam semua peristiwa itu, kita lupa untuk memandang kepada Kristus, memandang ke atas kepada Allah yang berotoritas, yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga energi kita terkonsentrasi, energi kita terkuras hanya memikirkan masalah-masalah yang terjadi. Itulah yang
dialami oleh Kleopas dan temannya dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Itu sebabnya ketika Yesus menghampiri dan berjalan bersama, berdampingan dengan mereka, ada di antara mereka, justru mereka tidak mengenalinya, justru mereka tidak sadar bahwa Yesus ada berjalan bersama dengan mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kadang-kadang kita juga begitu Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, kita merasa kita sedang berjuang membicarakan masalah-masalah kita. Lupa kalau ada Yesus yang datang mengunjungi kita, yang datang menghampiri kita. Dia hadir dan berjalan ada dalam semua musim kehidupan kita. Kleopas dan temannya, di mana pikiran dan hati mereka dikuasai oleh kekecewaan dan kepedihan mendalam akibat peristiwa yang mengguncangkan iman, membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus Kristus secara jelas yang telah bangkit itu. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita juga demikian. Karena berbagai situasi kondisi yang tidak mengenakan, keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan selalu ada dan terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita kecewa, marah, sedih, dan persoalan-persoalan, masalah-masalah emosional negatif lainnya, dan membuat kita tidak menyadari, bahkan membutakan pemahaman kita, pengenalan kita akan Kristus yang bangkit. Bapak Ibu Saudara, Kleopas dan temannya, hati dan pikirannya yang tidak mempercayai perkataan Yesus sebelumnya, bahwa memang dia akan dibunuh dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan, membuat mereka gagal mengenali sosok yang begitu mereka kenal sebelumnya. Yesus dalam catatan para rasul, keempat Injil, menginformasikan kepada kita bahwa dia berulang-ulang mengatakan tentang peristiwa yang akan dialami oleh Yesus sendiri, yaitu di mana dia akan dibunuh, kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Yesus berulang-ulang mengatakan itu sebagai sebuah pernyataan firman kepada para murid. Tetapi mereka tidak memahami, tidak menyimpan, tidak mengingat kebenaran itu. Sama seperti kita juga Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, seringkali kita lupa. Sehingga kita tidak mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Sehingga kita bergulat sendiri, bergumul sendiri, berjuang sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan mengandalkan manusia. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa Yesus yang bangkit berjalan dan ada di tengah-tengah kita, hadir dalam musim kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kemampuan khusus yang Allah berikan kepada manusia adalah kemampuan untuk mengolah pikiran. Dengan rasio yang diberikan Allah, manusia bisa menilai sesuatu, apakah baik atau buruk, benar atau salah, berharga atau tidak berharga, positif atau negatif. Penilaian tersebut akan membuat manusia bereaksi atas apa yang dinilai. Bapak Ibu Saudara, ketika pikiran seseorang terpusat kepada sesuatu, biasanya hal-hal yang lain menjadi kabur. Ketika pikiran seseorang terfokus kepada suatu aspek kehidupan, biasanya berbagai aspek lain menjadi tidak terlihat. Ibaratnya orang yang sakit katarak. Dia tidak bisa melihat gambaran secara luas. Dia tidak bisa membaca secara jelas apa yang sedang dan dihadapi. Itulah orang yang mengalami katarak rohani. Kebutaan dalam penglihatan. Keburaman dalam penglihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Masalah di dalam kehidupan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak diharapkan terjadi, acap kali pikiran dan hati kita
dikuasai oleh persoalan yang tidak diharapkan tersebut. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, acap kali pikiran dan perasaan serta hati kita terpusat kepada situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Akibatnya, kita tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan jelas, tidak bisa berpikir positif. Orang menjadi tidak bisa melihat solusi dari persoalan yang dihadapinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Thomas bertemu dengan Yesus, dia juga meragukan. Tapi Yesus katakan, Thomas, cucukkan tanganmu ke bekas paku, ke bekas lubang paku yang ada di tanganku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas akhirnya berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Mazmur pasal 34 ayat 6 dan ayat ke-7, pemazmur katakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Pemazmur mengajak kita untuk menunjukkan mata rohani kita, mata iman kita, pandangan spiritual kita kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Dan orang-orang yang memandang kepada Allah yang hidup dan berkuasa, maka jiwanya, rohnya akan berseri-seri terpancar melalui wajahnya. Dan orang-orang yang memandang kepada Allah, maka dia tidak akan mengalami suatu keadaan yang memalukan. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang mengalami masalah, orang yang mengalami persoalan, orang yang mengalami penderitaan, sakit, penyakit, ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Allah itu mendengar dan Allah akan bertindak, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan orang tersebut dari kesesakan, dari masalahnya, dari penderitaan, dari sakit penyakitnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi persoalan hidup, sepatutnya setiap kita sebagai orang percaya mengarahkan pandangan iman kita kepada Sang Penguasa kehidupan. Ketika kita menghadapi situasi yang mengecewakan, situasi yang menyedihkan, seharusnya, sepantasnya sebagai orang yang beriman mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Penguasa alam semesta yang mengontrol dan mengendalikan semua peristiwa di hidup kita. Dengan mengarahkan, dengan menunjukkan mata iman, mata rohani, mata hati, mata pikiran kita kepada Allah yang hidup, Sang Pengendali kehidupan, maka kita akan mendapatkan ketenangan, membuat hati dan pikiran kita tidak dibelenggu oleh persoalan, justru membawa kita kepada kesejahteraan, kedamaian yang Allah sediakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, jika engkau saat ini sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, ada persoalan yang berat, apakah kesehatanmu sedang terganggu, apakah ekonomimu sedang terganggu, apakah bisnismu sedang bermasalah, apakah hubungan-hubungan sosialmu sedang tidak sehat, jangan fokus kepada masalah. Mari fokus kepada Allah, Sang Sumber kekuatan, Sang Sumber jawaban, Sang Sumber pertolongan. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Dia, maka daripadanya akan datang pertolongan yang engkau butuhkan. Maka engkau akan menemukan jawaban, menemukan solusi dari setiap masalah yang engkau hadapi. Percayalah bahwa Yesus yang bangkit, Dia berjalan bersama dengan kita. Dia ada di antara kita. Dia ada di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Karena Dia berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai kepada akhir zaman. Kiranya Roh Kudus meneguhkan, menyegarkan iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus yang bangkit, supaya kita juga dalam kebangkitan Kristus, dalam semangat kebangkitan Yesus, kita bangkit dengan daya juang, bangkit dengan semangat yang tinggi untuk keluar, untuk mengalami terobosan, untuk mengalami solusi, untuk mengalami mujizat dari Yesus yang bangkit itu dari segala persoalan kehidupan kita. Dan biarlah
damai sejahtera yang dari Allah itu melimpah dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk hidup sesuai dengan rencananya. Tuhan memberkati kita. Shalom.